Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sini. Ini hasil presentasi dari kelompok kami, Grid and Cloud Computing System. Kami berjumlah 4 orang. Pertama bernama Anissa, kedua saya sendiri Najamuddin, ketiga Fajar Bimantara, keempat Muhammad Riyadatul Akbar. Oke, next. Cloud Computing System adalah konsep komputasi berbasis internet. Jadi dengan cloud computing bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer seperti menyimpan, mengakses, mengolah data dengan mudah. Contoh cloud computing yang umum digunakan adalah layanan penyimpanan file seperti Google Drive atau pengolahan kata seperti Google Docs. Kedua layanan tersebut memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengakses data melalui internet. Tak hanya untuk penggunaan umum, komputasi cloud juga bisa digunakan secara khusus oleh perusahaan dan organisasi untuk kebutuhan internal. Misalnya, untuk menyimpan dan mengolah data perusahaan yang biasa mengandalkan sebuah data center, baik dikelola sendiri atau menyewa dari layanan pihak ketiga. Next. Perbedaan tradisional computing dengan cloud computing. Cloud computing bisa diakses kapan saja dan oleh siapa saja. Syarat harus terhubung dengan koneksi internet. Sementara tradisional IT, pengambilan data ke server hanya bisa diakses secara internal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan cloud service model. Cloud computing dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan bentuk layanannya. Apa saja itu? Next. 1. Software atau SAS, seperti namanya. SAS adalah layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi, sebab pengguna SAS tidak perlu menginstal aplikasi di perangkat. Selain itu, pengguna tidak dipusingkan dengan update karena developer penyedia layanan yang melakukannya. Salah satunya SAS adalah Office 365 yang menawarkan aplikasi-aplikasi Microsoft Office yang bisa diakses melalui browser. Bayangkan Anda menggunakan Microsoft Word, tetapi dokumennya otomatis tersimpan di akun Anda. Jadi, dokumen tersebut bisa diakses di perangkat apapun asal ada login ke akun. Next. 2. Infrastructure IaaS. IaaS merupakan rangkaian sumber daya komputasi atau server. Server IaaS tersedia dalam sertifikasi yang berbeda-beda. Jadi pengguna bisa memilih sesuai kebutuhannya. Umumnya pengguna juga boleh memilih sistem operasi dan jenis virtualisasi untuk server mereka. Tanpa IaaS, pengguna harus membuat server sendiri. Ini tentunya mahal dan repot, terutama saat pengguna perlu menambah sumber daya untuk servernya. Nah, karena fleksibilitas dan sumber daya yang ditawarkan IaaS, umumnya layanan tersebut ditunjukkan kepada perusahaan. Contohnya penyedia layanan ini adalah Amazon Web Server dan Microsoft Azure. Next, platform service PaaS. Jenis computing ini menyediakan
platform bagian developer untuk menciptakan dan menguji coba aplikasi secara online. Sumber daya dan sistem operasi platform dikelola oleh penyedia, sehingga developer tidak perlu memusingkan perangkat untuk pekerjaan mereka. Tanpa layanan PaaS, proses pembuatan dan uji coba aplikasi cukup repot, sebab developer harus memiliki sejumlah perangkat komputasi dengan sistem operasi yang berbeda. Nah, berapa contoh layanan PaaS yang sering digunakan adalah Google App Engine dan Oracle Cloud Platform. Next. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari Akbar. Cloud deployment model, public cloud, privat, atau on-premise, dan hybrid. Public cloud yaitu merupakan model cloud yang paling banyak digunakan. Pada model ini, kita tidak memiliki dan mengelola perangkat fisik lagi, karena seluruh infrastruktur akan berjalan pada data center milik cloud provider. Cara singkatnya, server kita sudah di cloud semua. Tidak ada yang di on-premise lagi. Perlu diketahui, kita sebagai pengguna tidak terikat dengan satu cloud provider. Dengan kata lain, bisa menggunakan beberapa public cloud dari provider yang berbeda. Sebagai contoh, kalian bisa menggunakan Azure dan AWS sekaligus. Private cloud atau on-premise ini agak ribet, karena kita membuat lingkungan cloud sendiri pada data center milik kita, dan menyediakan layanan untuk akses sumber daya komputasi tersendiri. Dengan kata lain, kita menyiapkan tempat, listrik, server, dan mengkonfigurasi server. Beda dengan public cloud, yang seperti ini sudah di-manage oleh cloud provider. Hybrid cloud. Hybrid cloud itu merupakan kombinasi dari public dan private cloud. Memungkinkan Anda menjalankan aplikasi di posisi yang tepat. Sebagai contoh, kita menjalankan website pada public cloud yang dihubungkan pada database yang terinstall pada private cloud. Namun pada model ini, server yang ada di private cloud harus memenuhi syarat untuk terhubung dengan server yang ada di cloud. Oke, next, lanjut. Keunggulan cloud dibandingkan dengan tradisional computing. Jika sebuah perusahaan mengusung tradisional IT, mereka harus menyiapkan dana besar untuk membeli server, router, menyiapkan SDM yang bertugas melakukan pemeliharaan stroke, dan mempersiapkan infrastruktur. Mengenai infrastruktur, bila menggunakan cloud computing, hanya dalam 1 minggu perusahaan langsung bisa menguji stroke-nya. Sedangkan bila memakai tradisional IT, bisa menghabiskan waktu hingga 3 bulan. Cloud computing bisa diakses kapan saja dan oleh siapa saja, syaratnya harus terhubung dengan koneksi internet. Sementara tradisional IT, pengambilan data ke server hanya bisa diakses secara internal. Untuk model bisnisnya pun, cloud computing bisa dibayar sesuai kebutuhan sehingga dana yang dikeluarkan perusahaan tidak membengkak. Sedangkan tradisional IT, biayanya tidak fleksibel dan bisa dipastikan sangat mahal. Dengan cloud computing, penerapan IT di perusahaan menjadi mudah dan murah. Namun demikian, cloud computing memiliki kekurangan yang cukup menonjol, yaitu semua data yang diakses oleh perusahaan harus melalui jalur internet. Oke, next. Jangan ada habis. Aku nggak kebagian aja. Udah, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Kak. Iya. Tutuplah. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.